Halo, jumpa lagi di channel YouTube ini. Kali ini saya kembali membahas tentang penipuan skema Ponzi dari WorldPay One atau Wipon. Selama ini saya sudah membagikan banyak bukti yang menunjukkan bahwa Wipon sejak awal dibuat untuk melakukan penipuan dengan skema Ponzi. Namun sayangnya, masih banyak yang percaya dengan tipu daya Lennon Rudolph dan para kaki tangannya. Para investor yang masih percaya dengan Wipon berharap bahwa Wipon benar-benar melakukan IPO di Nasdaq dan berharap bisa melakukan penarikan setelah IPO tersebut. Faktanya, sekarang sudah memasuki tanggal 14 Maret dan terbukti tidak ada data sama sekali tentang Wipon di situs Nasdaq. Setelah ini, mungkin masih akan ada drama atau skenario baru yang digunakan Wipon untuk menipu kalian para investor. Jadi, di ulasan kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus dilakukan, itu pun kalau percaya dan mau mendengarkan. Namun sebelumnya, saya akan mengulas kembali secara ringkas bukti-bukti penipuan Wipon yang sudah saya bagikan baik di channel ini, dan sebagian besar di halaman Facebook saya, Lawan Penipuan Online. Pertama, soal bukti legalitas Wipon yang terdaftar di kantor Sekretaris Negara bagian Colorado. Benar bahwa Wipon memang terdaftar, tapi bukan berarti bahwa Wipon merupakan perusahaan yang nyata atau benar-benar ada. Faktanya, untuk mengurus perizinan usaha di Colorado hanya membutuhkan biaya $50 Amerika Serikat atau sekitar 800-an ribu rupiah. Dengan deposit 2 orang investor Wipon saja sudah cukup untuk itu. Dan faktanya, ada masalah serius dengan perizinan usaha di Colorado. Di tahun 2024 lalu, ada kasus yang menggeparkan terkait proses perizinan usaha di Colorado. Seorang bernama Mario Garcia Andrade terbukti dan dihukum karena membuat hampir 16.000 perusahaan palsu dengan menggunakan satu alamat yang sama, yaitu sebuah rumah di kota North Glen. Parahnya lagi rumah itu bukan rumahnya. Dia menggunakan alamat rumah itu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bayangkan satu orang saja bisa membuat hampir 16.000 perusahaan palsu. Kenapa ini bisa terjadi? Di bulan Juni 2022 sampai Mei 2023, Sekretaris Negara bagian Colorado membuat kebijakan untuk mengurangi biaya perizinan dari sebelumnya $50 menjadi hanya $1. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu para pemilik usaha. Saya asumsikan ini merupakan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tapi kebijakan ini justru melahirkan masalah, yakni banyaknya perusahaan palsu yang dibuat untuk melakukan penipuan. Sekalipun kebijakan ini sudah dihentikan, masalah yang ditimbulkan masih berdampak hingga saat ini. Itu sebabnya kantor Sekretaris Negara bagian Colorado membuat layanan pengaduan. Dan sejak layanan ini diluncurkan, sudah ada sebanyak 3.500 aduan, dan baru 44% yang diselesaikan dan diberi label penipuan. Hal ini diakui sendiri oleh Sekretaris Negara bagian Colorado, bahwa mereka bertanggung jawab atas banyaknya izin perusahaan palsu yang diterbitkan. Kedua, terkait dokumen Wipon di situs Vincent juga memang ada. Namun jika membaca paragraf pertama pada dokumen tersebut, disebutkan bahwa informasi yang terkandung dalam transkrip ini telah diberikan kepada Vincent oleh pendaftar dari bisnis layanan keuangan. Vincent tidak merekomendasikan, menyetujui, atau mendukung bisnis apapun yang mendaftar sebagai bisnis layanan keuangan. Klaim seperti itu dan klaim yang serupa adalah salah atau palsu dan mungkin merupakan bagian dari penipuan atau upaya untuk menipu konsumen. Jadi, jika para mentor atau leader Wipon yang mengatakan bahwa dokumen ini sebagai bukti bahwa Wipon aman karena didukung oleh Vincent, maka itu adalah klaim yang salah dan merupakan upaya untuk menipu konsumen. Bukan kata saya ya, tapi kata Vincent. Dari penelusuran terhadap kedua dokumen inilah yang membuat saya akhirnya menemukan 13 perusahaan yang didaftarkan Lennon Rudolph dalam waktu kurang lebih 10 bulan. Dari 13 perusahaan tersebut, 10 perusahaan merupakan bisnis perdagangan kripto. Sebanyak 8 perusahaan termasuk Wipon menggunakan alamat kantor yang sama yakni di Denver Place di Jalan 999 nomor 18 Denver, Colorado. Sementara 3 perusahaan menggunakan alamat kantornya di Jalan Curtis nomor 1836. Setelah ditelusuri, alamat ini merupakan alamat gedung yang merupakan parkiran khusus bagi Denver Place. Dari penelusuran terhadap 13 perusahaan inilah saya menemukan 2 perusahaan Lennon Rudolph yang telah mendapatkan banyak ulasan negatif, yaitu JGYF Crypto Group Limited dan Nebula Nexus Exchange Market. Kedua perusahaan tersebut sudah mendapat ulasan sebagai penipuan dengan modus perdagangan kripto. Bahkan Grid-Insoft, sebuah perusahaan yang memberikan layanan dalam bentuk situs dan aplikasi pengamanan perangkat digital, telah memblokir situs JGY Crypto dan ditandai sebagai penipuan kripto dan phishing, pencurian akun. Jadi buat yang sudah gunakan aplikasi Wipon dan kalau kedepannya punya masalah pencurian akun seperti akun bank atau dompet digital kripto, ya jangan heran. Di tanggal 14 Februari, Lennon Rudolph kembali mendaftarkan perusahaan baru yaitu Sloxfy Crypto Group Limited. Lagi-lagi bisnis perdagangan kripto. Bukti selanjutnya, di tanggal 2 Agustus 2024,
Wipon meluncurkan kartu kredit yang diklaim bekerja sama dengan Visa. Setahu saya, masa berlaku kartu kredit minimal 2 tahun. Jadi kalau Wipon luncurkan kartu kredit di bulan Agustus 2024, maka minimal berlaku hingga Agustus 2026. Tapi coba perhatikan kartu kredit yang digunakan dalam video iklannya, masa berlakunya hanya sampai November 2024. Saya yakin kartu kredit yang digunakan itu adalah kartu kredit yang hampir expire lalu dikasih logo Wipon dan dibuatkan video iklan transaksi palsu. Modus seperti ini juga sudah pernah digunakan Smart Wallet. Bukti selanjutnya terkait dengan pendaftaran IPO Wipon di Nasdaq. Dalam pengumuman yang dipublikasikan tanggal 25 Februari 2025, Wipon mengklaim kalau sudah terdaftar di SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sejak 20 Desember 2024. Faktanya setelah ditelusuri di situs SEC, tidak ada satupun informasi tentang Wipon ataupun Lennon Rudolph. Kalau di SEC saja tidak terdaftar, bagaimana bisa IPO di Nasdaq? Bukti selanjutnya soal video berita tentang IPO Wipon di Nasdaq yang diklaim ditayangkan di stasiun berita NBC News. Setelah ditelusuri, orang yang diklaim sebagai host NBC adalah seorang pembuat video profesional untuk keperluan iklan. Ia menawarkan jasanya di situs Fiverr.com dengan nama pengguna Subski22. Begitupun dengan video laporan perkembangan IPO Wipon di Nasdaq. Wanita yang diklaim sebagai kepala keuangan Wipon bernama Audrey Collins, faktanya bernama Josie Solars yang juga merupakan seorang pembuat video yang menawarkan jasanya di situs Fiverr.com dengan nama pengguna Jess Josie Jo. Bukti selanjutnya terkait hadiah mobil untuk event top up. Setidaknya seperti foto ini yang mengklaim bahwa Sekca Muanarja mendapatkan Honda Brio karena paling banyak melakukan deposit. Dari info yang saya dapatkan, orang dalam foto tersebut merupakan warga desa Cigintung, Jawa Barat. Saya sudah mendapatkan identitas dan akun medsosnya, tapi tidak akan saya publikasikan. Cukup tahu saja bahwa foto tersebut hanyalah skenario untuk mendapatkan deposit yang lebih banyak lagi. Dan bukti yang terakhir adalah soal IPO Wipon di Nasdaq itu sendiri. Setelah tanggal 14 Maret pun tidak ada info apapun soal Wipon di Nasdaq. Jika kalian mencari kode saham WPA, maka kalian tidak akan menemukan apapun. WPA dalam glosarium Nasdaq adalah with particular average atau dengan rata-rata khusus. Adalah istilah dalam asuransi yang merujuk pada klaim kerugian atau kerusakan sebagian barang yang umumnya disebabkan oleh air laut. Asuransi ini biasa digunakan untuk layanan pengiriman barang melalui laut. WPA juga merujuk pada kata Whole Portfolio Agreement, sebuah perjanjian yang memberikan sebuah layanan usaha untuk mengakses portofolio perangkat lunak dan pengalaman pelanggan yang komprehensif. Layanan ini diberikan oleh Cisco, sebuah perusahaan teknologi yang memproduksi perangkat jaringan komputer seperti router, switch, dan firewall. Jadi, tidak perusahaan dengan kode WPA. Sekarang aplikasi Wipon pun sudah tidak ada di Google Play Store. Jadi bukti apalagi yang harus ditunjukkan agar kalian percaya bahwa Wipon sejak awal adalah sebuah penipuan skema Ponzi. Tapi bagi kalian yang akhirnya sadar bahwa Wipon merupakan penipuan, saran saya segeralah bertindak. Asumsi saya, sejak Wipon mengumumkan soal proses IPO di Nasdaq, mereka sudah bersiap-siap mengakhiri penipuan mereka sepenuhnya. Secara bertahap mereka sedang melakukan mutasi rekening dari rekening tujuan deposit ke rekening para pelaku yang asumsi saya dipecah dalam beberapa rekening. Namun menurut saya pribadi, jika jumlah deposit para investor ada banyak, maka tidak semudah dan selancar itu melakukan mutasi rekening. Sebab masing-masing bank memiliki kebijakan terkait besaran mutasi perharinya. Bahkan, ada kemungkinan bahwa beberapa rekening sebenarnya sudah dibekukan oleh otoritas berwenang. Namun ini hanyalah sebuah asumsi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Mulailah dari mengumpulkan semua bukti, baik berupa bukti transfer atau deposit, bukti percakapan di media sosial, bukti dokumentasi pertemuan dan sebagainya. Selanjutnya, bangun komunikasi secara yang intens dan solid dengan sesama korban di wilayah yang berdekatan. Inventaris kerugian masing-masing korban dan buatlah rencana aksi untuk melaporkan secara bersama-sama. Sebab bertindak bersama-sama, lebih baik daripada sendiri-sendiri. Namun ingat, dalam situasi seperti ini biasanya selalu ada yang berupaya menghambat, menunda, ataupun membatalkan rencana kalian. Jadi fokuslah kepada mereka yang memiliki tujuan yang sama untuk segera melaporkan Wipon ke otoritas berwenang. Siapa yang harus dilaporkan? Jelas akan susah jika melaporkan Lennon Rudolph sebagai pembuat Ponzi Wipon. Menurut saya Lennon Rudolph kemungkinan besar merupakan identitas palsu. Namun, sebuah skema Ponzi tidak akan pernah bisa menyebar luas dan merugikan begitu banyak korban tanpa ada yang menyebarluaskannya di wilayahnya masing-masing. Jadi, mereka yang menyebarluaskan dan mempromosikan Wipon dengan segala klaim palsulah yang harus dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum. Ingat, dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum. Tapi bukankah kalian diajak bergabung tanpa paksaan? Benar.
Kalian bergabung secara sadar dan tanpa paksaan siapapun. Namun yang perlu diketahui, tindak pidana penipuan dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. Bukankah kalian bergabung karena segala bentuk klaim dan janji palsu? Jadi mereka yang secara sengaja dan sadar menyebarluaskan dan merekrut investor untuk bergabung, bisa dipidana dengan tuduhan perbuatan turut serta. Namun itu semua tentu merupakan kewenangan lembaga penegakan hukum untuk membuktikan dan memutuskannya. Kemana harus melapor? Kalian bisa melaporkannya ke kantor polisi atau ke kantor perwakilan OJK. Kalau saran saya, sebaiknya ke kantor perwakilan OJK. Hampir di setiap wilayah provinsi terdapat kantor perwakilannya. Silakan cari informasi alamatnya di situs OJK. Ingat, dalam situasi seperti ini tetaplah berusaha untuk tenang, jangan sekali-kali melakukan tindakan sendiri yang bertentangan dengan hukum yang justru menempatkan posisi kalian sulit di hadapan hukum. Terakhir, semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk lebih teliti dan bijak. Perkuatlah diri dengan informasi dan pengetahuan sehingga tidak lagi menjadi korban yang dirugikan dan merugikan orang lain. Dan bagi otoritas berwenang, Indonesia sudah berada dalam situasi darurat Ponzi. Ada begitu banyak investasi bodong skema Ponzi yang dipromosikan setiap harinya melalui media sosial. Jadi sudah saatnya Indonesia memiliki perangkat peraturan perundang-undang yang secara khusus menindak penipuan skema Ponzi. Buktikan jika pemerintah memang ada untuk melindungi rakyatnya dari berbagai bentuk ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Terima kasih.